Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kanan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 3 Kanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri undangan dari teman kita yaitu Bu Ima dalam acara diseminasi positif Bu Ima. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan selamatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian mengenai diskriminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap guru dan karyawan SD Negeri Kanan, yang berbahagia CGP Ibu Irma Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka ikut mendukung program CGP
CGP yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Fikri Irma Muga ini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Segala kesalahan semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti beliau dikiamatkan dapat sholat. Bapak Ibu yang terhormati, terkait dengan pelaksanaan pada siang hari ini, Ibu Irma melaksanakan tugas selaku CGP, yaitu diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih atas berkenannya rekan-rekan semuanya mendukung dari kegiatan ini. Yang kedua, terima kasih pula kepada Ibu Irma yang melaksanakan dengan baik. Semoga dengan kegiatan ini bukan hanya menjadi sebuah teori saja, sebuah pengetahuan saja, namun setelah kegiatan ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Irma nanti dapat kita pahami, dapat diimplementasikan di sekolah kita. Minimal apa yang sudah sesuai dengan kondisi situasi sekolah kita laksanakan dengan baik. Karena budaya positif itu sangat penting untuk siswa dan untuk warga sekolah. Terutama untuk siswa nanti adalah membentuk karakter atau kebiasaan atau sikap dan watak siswa ini dapat terbentuk diawali dari budaya positif atau kebiasaan berbuat baik. Ketika kita sudah bisa berbuat baik dengan terbiasa, maka dimanapun akan terbiasa untuk berbuat baik. Dan apa yang dilaksanakan oleh anak-anak kita itu bukan karena takut, bukan karena disuruh. Nanti kesadaran dari diri siswa sendiri akan muncul bahwa apa yang dilaksanakan itu baik, oh ini baik, oh itu tidak baik. Maka kita bisa memilih kegiatan yang baik, kebiasaan yang baik. Inilah berarti kita sudah berhasil untuk menciptakan karakter siswa dengan diawali dari budaya positif. Demikian harapan terkait dengan pelaksanaan program CGP ini. Semoga Ibu Irma dapat melaksanakan program CGP dengan lancar, dimudahkan, dan besok lulus dengan bersertifikat menjadi guru penggerak yang bisa bergerak sendiri dan bisa menggerakkan rekan-rekan. Terima kasih. Selamat menjalankan desiminasi. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Petahan, yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu Guru SD Negeri beserta karyawan SD Negeri 3 Petahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai di sini saya punya pantun. Kebetulan saya di sini sedang pilek. Jadi pantunnya berkaitan dengan apa yang ada dalam diri saya. Hidung mampet berisi lendir, bersin-bersin kaki terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Amin. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi sedikit pantun pembuka untuk acara diseminasi pada hari ini. Selanjutnya, supaya kita tidak spam, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu semuanya diperkenankan untuk berdiri dan nanti menirikan gerakan yang seperti yang ada di video. Chicken dance. Tidak separuh lagi. Karena ini jam-jamnya jam ngantuk. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati. Baik. Jadi awal mulanya kita akan membahas terlebih dahulu tentang perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma yang lama, yaitu sistem pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif menemukan makna belajarnya sendiri. Jadi pada pembelajaran paradigma yang lama, pendidikan itu menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran. Siswa tidak aktif, ya, tidak menunjukkan individu yang aktif, akan tetapi mereka bukan individu yang aktif dalam menemukan makna belajarnya sendiri. Itu pembelajaran dalam paradigma yang lama. Nah, kemudian ada perubahan dalam paradigma pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Seperti apakah pembelajaran dengan paradigma yang baru? Pembelajaran dengan paradigma yang baru yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Pembelajarannya berorientasi pada kompetensi dan pembentukan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, siswanya lebih tidak hanya sebagai objek, ya, siswanya lebih aktif. Semua itu tentunya tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan tersendiri menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, menuntun kodrat sesuai dengan tumbuh atau kekuatan yang ada pada anak. Jadi kita agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita sebagai guru mempunyai peran, dan peran guru menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu kita sebagai guru itu seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyinaran yang cukup, dan pembersihan, maka biji yang disemai tadi akan tumbuh dengan baik. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi berdasarkan ini, menurut Bapak Ibu, sekolah itu berarti apa Bu? Kalau pendidik itu petaninya dan murid itu sebagai bibitnya. Iya, sekolah itu ibaratnya seperti sawah. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju, karena ini kaitannya dengan disiplin positif, apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Dan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan keempat poin tersebut? Belum? Kurang setuju. Mungkin bagaimana Pak Angga bisa menyampaikan kenapa kurang setuju? Mungkin kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan siswanya dalam artian karena mereka takut. Jadi disiplin itu tidak tumbuh dari dalam diri mereka, tapi karena ada intimidasi mungkin rasa takut. Jadi ketika pengawas atau rasa takut itu hilang, maka disiplin itu akan tidak mereka lakukan. Salah satunya. Iya, baik. Itu deh Pak Angga, memang seperti itu deh. Karena hukuman itu belum bisa untuk secara 100% untuk mendisiplinkan siswa. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kita berpikir sejenak, apa sih itu budaya positif? Apakah ada yang bisa menjawab? Kebiasaan baik mungkin Bu. Oke, baik. Kebiasaan baik. Ya. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Intinya semua yang kita lakukan adalah berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa pengertian budaya positif. Ada budaya positif menurut Fulan, menurut Dill dan Peterson, dan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif sekolah ini membantu mencapai visi sekolah. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah, budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik dalam lingkungan
maupun sekolah. Itu Ibu, itu mengenai pengertian budaya positif. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif ini nanti yang akan kita bahas yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Jadi di dalam modul di guru penggerak ini ya, dalam modul 1.4 ini konsep inti yang dibahas di dalam budaya positif ada 1, 2, 3, 4, ada 6 poin. Yang pertama disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir nanti penerapan segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif. Sebelum kita ke disiplin positif, coba mohon untuk sebutkan, Bapak Ibu menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan kata disiplin, tapi kata itu bisa bersifat satu kata bersifat positif, satu kata bersifat negatif. Monggo Bu. Tepat waktu. Oke. Apalagi Bu? Terlambat, negatif. Ya. Monggo. Apalagi? Rajin. Ya. Disiplin. Tanggung jawab. Biasanya kalau disiplin itu kaitannya juga yang dengan positif itu kaitannya dengan kata tertib. Ya betul ya? Ada lagi? Jadi? Antri. Ya. Nah, itulah kata-kata yang berkaitan dengan disiplin. Ada rajin, tertib, antri, tepat waktu. Apalagi tadi Bu? Tertib. Nah, itu yang positif. Sedangkan yang negatifnya kaitannya tadi terlambat. Terlambat berarti kaitannya dengan disiplin yang tidak tepat waktu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan KBBI, disiplin berarti tata tertib, teratur, dan kebutuhan pada peraturan, mengusahakan supaya menaati peraturan. Itu pengertian disiplin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berarti dari pengertian tersebut, kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari itu identik dengan apa nih Bapak Ibu? Dengan kata apa? Disiplin. Iya, dengan identik dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan kepatuhan pada peraturan. Itu ya, kata disiplin dalam kehidupan sehari-hari identik dengan itu. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi walaupun kita merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ya, kita tanamkan baik-baik di dalam hati bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa disiplin, kita mengharapkan budaya disiplin itu ada dalam diri anak itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kesadaran peserta didik kita tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu harapannya dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik tiap individu tanpa ada paksaan dari manapun. Itu seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa disiplin positif itu merupakan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik, berarti motivasi yang ada di dalam diri kita, di dalam diri tiap individu tanpa ada paksaan dari manapun. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi saya sampaikan apa itu motivasi instinktif maupun ekstrinsik. Nah, itu tentunya kaitannya dengan perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, pada anak-anak biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal, jadi yang asalnya dari luar. Jadi kita apabila akan melakukan sesuatu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tentunya apa yang di dalam pikirannya tentunya akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi di dalam diri kita sudah ditaruhkan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau motivasi yang ada di dalam diri, yang berasal dari diri kita masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Berapa dimensi ya? 6. Oke, apa saja ya? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itulah tujuan dari setiap anak Indonesia, ya, untuk menuju ke karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang poin pertama, tentang disiplin positif. Poin selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya sudah melakukan di kelas masing-masing, ya. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu?
memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita harus pakai helm? Kenapa kita memiliki peraturan itu? Iya, untuk keselamatan diri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Untuk kesehatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan maupun pada saat mengikuti pembelajaran? Mengapa Bapak Ibu? Supaya tidak ketinggalan materi. Baik, nah itulah mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa itu? Karena semuanya untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Ya, kembali ke nilai-nilai atau ke keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan kita mengikuti peraturan. Apakah bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid yang berupa pernyataan universal supaya mudah diingat, yang dibuat bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Dan bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas, karena ini keyakinan kelas, maka semua warga kelas dilibatkan. Itulah proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah melakukan aksi nyata untuk bagaimana langkah membuat keyakinan kelas, yaitu di kelas 1 SD kita, SD Negeri 3 Pertanahan. Yang pertama saya melakukan curah pendapat atau berdiskusi tentang peraturan. Karena saya di kelas 1, maka peraturan yang akan saya sampaikan itu saya tulis. Kemudian nanti anak kelas 1 menyatakan jika setuju dengan peraturan itu maka memberi tanda centang. Jika tidak setuju maka memberi tanda silang. Semua siswa di kelas 1 berpartisipasi apakah mereka menyetujui dengan peraturan itu atau tidak. Kemudian setelah ada peraturan, kita menyusun keyakinan. Di situ ada keyakinan kelas di kelas 1. Yang pertama, datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru. 3, menjaga kebersihan. Dan yang keempat, menyayangi teman. Itulah kesepakatan atau keyakinan kelas 1. Di situ banyak sekali anak-anak yang setuju dengan memberi tanda centang. Nah, setelah menyusun peraturan menjadi keyakinan, nah kita cek kembali dan kemudian menyepakatinya. Untuk kemarin menyepakatinya kita anak-anak itu dengan menuliskan nama, karena kelas 1 belum bisa tanda tangan, jadi dengan menuliskan nama di papan tulis. Ini di sini tidak saya ajukan fotonya ya, tapi itu ada. Nah, setelah disepakati lalu kita buat seindah mungkin untuk dipajang di kelas, sehingga jadilah keyakinan kelas 1 SD Negeri 3. Baik, itu tadi tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Tentunya dengan keyakinan kelas tadi itu tidak lepas ya dari kebutuhan apa yang ada pada siswa, kebutuhan murid-murid kita. Tentunya dalam membuat keyakinan kelas tadi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Untuk lebih jelasnya tentang kebutuhan dasar manusia, mohon silakan simak video berikut.
seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima
oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Baik Bapak Ibu, kita singkat saja nih supaya tidak terlalu lama. Untuk kebutuhan dasar manusia pada dasarnya tadi ada 5 kan, tadi baru sampai 3. Apa 2 ya? 2. Nah, ya untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Apa sih kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan? Yaitu misalnya tentang harga diri dan meraih prestasi. Dan kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Misalnya kebutuhan untuk menentukan pilihan. Dan yang kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan karena untuk bermain dan tertawa. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tentunya kita sebagai seorang pendidik, seorang guru itu mempunyai peran. Nah, di sini kita sampaikan poin yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Posisi kontrol merupakan peran guru dalam menumbuhkan disiplin positif. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, dari 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu dengan menggunakan suara yang lebih lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, yaitu mengontrol murid melalui persuasi sehingga terjadi hubungan yang baik. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, yaitu dengan mengandalkan catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang, kadang menggunakan stiker. Dan posisi guru sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, posisi ideal kita sebagai seorang guru itu yang mana yang paling ideal kita sebagai seorang guru? Iya, betul sekali. Jadi posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang ideal dan harus kita miliki yaitu sebagai manajer. Jadi kita sebagai seorang pendidik mempersilahkan murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Baik Bapak Ibu, dari kita peran guru kita sebagai mengontrol peserta didik kita. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Itu pengertian restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah 9 ciri restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi di dalam restitusi ini, dalam segitiga restitusi ini ada 3 proses. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Mungkin ini masih ngambang ya, nanti jika sudah di bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu. Nah baik, yang pertama tadi kan dari segitiga restitusi terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya dengan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu contoh-contoh sikap kita dalam menstabilkan identitas untuk proses segitiga restitusi yang pertama. Jadi kita tidak langsung menyalahkan ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkan kepada anak, tapi kita ada prosesnya yaitu melalui segitiga restitusi. Proses yang pertama menstabilkan identitas dengan bertanya, mungkin berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita awali dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi untuk membuat anak yang berbuat salah tadi, yang merasa gagal tadi itu menjadi menimbulkan sisi yang positif terhadap dirinya. Kemudian untuk yang kedua, proses tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Yaitu dengan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Mengapa kita melakukan kesalahan itu? Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau survival. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini, kita sebagai guru itu bagaimana kita caranya membantu siswa dalam mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Misalnya ada seorang siswa yang mencontek, ya, kita gali dulu, kita cari tahu dulu latar belakangnya. Kenapa kok dia, kenapa anak tersebut sampai melakukan hal tersebut, yaitu mencontek. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini contohnya untuk validasi tindakan yang salah. Misalnya kita bisa tanyakan kepada siswa yang sudah berbuat salah tadi dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan atau melanggar
disiplin yang ada di sekolah. Untuk tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini dari tadi sudah yang pertama kita menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan, tinggal yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tanyakan kepada anak tentang misalnya benar apa tidak dia melakukan seperti itu, menurut dia itu benar apa tidak. Nah ini kata-katanya cuma seperti ini. Nah, apa nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah contoh-contoh kata-kata yang dapat kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita yang telah berbuat salah. Baik, di sini ada contoh video penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Maaf. Maaf, ini slide yang ke ini. Mohon maaf, kesalahan teknis. Iya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk Sampai Pak jadi pemarah. jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, baik Bapak Ibu. Demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menanamkan kesadaran di dalam diri anak tersebut. Kita menunjukkan motivasi intrinsiknya dalam diri anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yaitu untuk kasus yang pertama saat diberi tugas, saya tidak mengumpulkan tugas. Ini hanya contoh penerapan segitiga restitusi saja nih Bapak Ibu. Nah,
kalau diberi tugas sama guru mau kan? Baik, terima kasih Mbak Dea. Silakan kembali ke kelas atau kembali beristirahat dengan teman-teman yang lain. Baik. Baik Bapak Ibu, itulah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi itu contohnya tadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita cari tahu terlebih dahulu alasannya. Kenapa sih kok tidak mengerjakan tugas? Itu ternyata dia tidak mengerjakan tugas, malah jajan di kantin karena lapar. Nah, dari hal itu kita berusaha memunculkan di dalam diri siswa tadi supaya terjadi kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi kesadaran itu muncul sendiri dari dalam diri anak tanpa kita memberi hukuman, ancaman maupun intinya tanpa kita memberi ancaman ataupun sokongan. Gitu ya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Ada kasus dua atau tidak usah. Nah, demikian Bapak Ibu dari sudah 6 poin dari yang pertama disiplin positif sampai akhirnya ke penerapan segitiga restitusi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Suasana positif juga membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Baik Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi sejenak. Menurut Bapak Ibu, bagaimana kegiatan untuk hari ini? Apa yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu tentang kegiatan pada hari ini? Monggo. Ya, terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma dengan materi budaya positif, ada beberapa hal yang terkait dengan budaya positif. Satu, keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas itu akan menjadi acuan kayak seperti peraturan, kayak seperti yang kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan bersama oleh siswa di kelas itu. Kemudian kesepakatan kelas itu nanti sebagai acuan atau patokan dalam menyelesaikan setiap ada kesalahan yang muncul di kelas. Tapi kadang kesepakatan kelas belum lengkap. Nanti apabila ada kesalahan yang muncul kok di kesepakatan kelas itu belum ada, maka perlu ditambah. Terkait dengan segitiga restitusi, ada 3 langkah ketika siswa melaksanakan kesalahan. Guru harus mengenali atau mengidentifikasi siswa tersebut, bukan langsung memberi atau memvonis siswa tersebut salah, ataupun memberi hukuman, sanksi, ataupun hadiah ya bagi siswa yang melaksanakan prestasi. Dan untuk yang salah ini siswa harus dikenali identitasnya, sebab-sebabnya kenapa. Kemudian siswa diberi kesadaran mengapa melakukan kesalahan, alasannya apa. Kemudian guru bisa mengaitkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat agar siswa bisa kembali dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Namun beberapa ada hal yang kurang dikaji, yaitu ketika tadi kasus misalnya tidak mengerjakan
tugas karena jajan karena lapar. Nah, karena laparnya ini belum diselesaikan, tapi diusahakan anak bisa mengerjakan tugasnya terus dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Ini memang di segi 3 restitusi ada celah sedikit yang belum diselesaikan. Itu ketika alasan anak lapar itu juga masalah bagi siswa. Nanti solusinya bagaimana juga perlu ada kesepakatan yang dibuat sebagai tambahan di kesepakatan kelas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas refleksi yang diberikan kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebagai penutup ya, marilah kita saksikan sebuah film dokumenter yang mungkin nantinya akan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu berdiri 100 kaki jarak dan angkat kedua tangan. Pegang, buka halaman terakhir balik. Buka halaman terakhir balik. Selamat pagi anak. Apa alasannya kamu tahu? Sekarang anda lakukan seperti kemarin. Baik, anak. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Bapak harus tanya. Sekilas tentang cerita kehidupan yang mungkin saya harapkan bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk ada anak yang berbuat salah, kita tidak bisa langsung menyalahkan, akan
tapi kita cari tahu terlebih dahulu apa atau mengapa dia melakukan seperti itu. Kita cari tahu terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan untuk sekolah kita. Terima kasih. Tentunya banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Demikian acara siang hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu